Kelompok orang diduga mengikuti aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam di Cianjur, Jawa Barat. Para pengikut tidak diwajibkan sholat serta puasa. Sembilan warga desa Bojongkarang Tengah Cianjur, Jawa Barat ini dibina dan dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh tokoh agama setempat. Mereka sebelumnya menganut ajaran menyimpang dari agama Islam yang tidak mewajibkan sholat dan juga puasa. Seluruh anggota aliran sesat ini masih kerabat dan mewarnai rambut mereka dengan warna merah. Selain mereka diduga masih ada anggota keluarga lainnya yang ikut aliran menyimpang dari Islam. Karena dikhawatirkan bisa menyebar dan meresahkan warga selain dibina, kelompok ini juga harus menandatangani surat perjanjian di depan perangkat desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya konfirmasi langsung ke yang bersangkutan, dicari fakta-fakta. Fakta-fakta itulah kami sampaikan ke rapat Muspides. Kami mengadakan rapat MUI, LPM, dan asatid di Karangtengah para ulama. Hasilnya kami bentuk tim untuk melakukan tahapan pencegahan dan pembinaan. Sementara menurut Ketua MUI Desa Bojong terdapat sejumlah fakta dari kelompok ini setelah ditelusuri. Di antaranya aturan tidak mewajibkan sholat dan puasa karena pengikutnya malas mengerjakan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait aliran sesat rambut merah sudah bergabung bersama kami Abdul Rauf, Ketua MUI Cianjur. Assalamualaikum Pak Abdul Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul, sebenarnya sudah berapa lama Anda mendapatkan laporan terkait dengan aliran sesat rambut merah ini, Pak? Saya mendapat ada informasi kaitan dengan aliran sesat yang tadi disampaikan tidak mewajibkan sholat, juga tidak mewajibkan puasa. Itu hari Rabu saya mendapatkan informasi. Baik, kalau menurut informasi warga desa setempat, sudah berapa lama aliran itu ada di desa itu dan punya belasan pengikut, Pak? Kalau detailnya memang tidak pasti. Yang jelas aliran ini sejak ada dan tercium oleh masyarakat yang penyimpangan ini akhirnya dilaporkan ke desa dan MUI desa setempat. Nah, kemudian mereka mengambil langkah dengan memanggil mereka dan dimintai keterangan apa yang mereka lakukan. Kemudian setelah jelas bahwa itu merupakan penyimpangan yang sesuai dengan syariat Islam, di mana tadi tidak mewajibkan puasa, tidak mewajibkan sholat, maka akhirnya dilakukan pembinaan, dijelaskan, dan mereka menyadari bahwa ini adalah suatu penyimpangan dan tobat. Mereka kembali mengucapkan kalimat syahadat. Baik, Pak Abdul Rauf, dari keterangan pimpinan aliran sesat ini, apa sih Pak yang akhirnya dia membuat aturan bahwa tidak wajib puasa dan salat? Kaitan dengan itu, ini yang saya dapatkan laporan dari desa, dari siapa dia belajar, ini aliran apa, ini yang belum dikonfirmasi lagi. Karena saya memang sudah memerintahkan kepada MUI kecamatan ataupun desa ketika ada hal-hal yang dianggap menyimpang, aliran-aliran yang meresahkan, supaya langsung dikonfirmasi, dan kalau jelas-jelas merupakan suatu penyimpangan, maka dilakukan pembinaan. Secara hierarki dari desa, kecamatan, kemudian ke kabupaten. Kalau memang desa tidak bisa menangani, kecamatan turun, ya MUI kecamatan maksudnya. Kemudian MUI kecamatan tidak sanggup, maka MUI kabupaten yang melakukan pembinaan. Itu hierarkinya seperti itu. Dan ketika tidak bisa dibina dan mereka tetap meresahkan, maka kami tentunya dengan aparat koordinasi. Karena kan ada bakor pakem ya, penganut aliran kepercayaan. Nah ini kalau jelas-jelas melanggar, kemudian tidak bisa dibina, nanti secara teknis atau sanksi hukumnya atau yang melakukan tindakan hukumnya adalah aparat. Baik, Pak Abdul Rauf, dari informasi yang diterima bagaimana cara mereka melakukan perekrutan anggotanya, kemudian menyebarkan aliran mereka seperti apa, Pak? Secara detail saya belum mendapat laporan seperti itu. Hanya laporannya ada aliran yang tadi disampaikan dia tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan puasa,
dari mana sumbernya, ya, hilirnya hulunya itu di mana, itu belum sampai ke sana. Karena kami pun nanti akan memanggil MUI kecamatan untuk dimintai keterangan setelah mereka konfirmasi atau klarifikasi kepada yang bersangkutan itu. Baik, sejauh ini sudah berapa Pak pengikut aliran sesat rambut merah ini? Ya, sesuai dengan yang saya dapatkan informasi itu ada 9 orang. Ya, ada 9 orang dan mereka sudah menyadari kehilafannya, kesesatannya, kembali mengucapkan kalimat syahadat. Baik, kalau misalnya dari keterangan kepala desa setempat Pak Abdul Rauf, apakah 9 orang itu berasal dari desa setempat atau 9 orang itu berasal dari desa lain yang kemudian pindah beramai-ramai untuk membuat komunitas sendiri, Pak? Untuk sementara saya dapat informasi yang 9 itu masih desa setempat, ya. Walaupun ada sumbernya itu dari kecamatan Sukaluyu atau desa Sodong, itu asalnya dari sana katanya. Karena di sana dia tidak dapat massa atau tidak dapat pengikut, dia pindah ke desa Bojong itu. Oke, jadi melakukan perekrutannya di desa Bojong ya Pak ya? Ya, kalau melihat indikasinya atau ya terjadi kronologisnya seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan tidak meluas ke desa-desa yang lain. Terima kasih Insya Pak Allah. Abdul Rauf, Ketua Ya, MUI Cianjur sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.